Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari integral. Jadi untuk penerapan dari integral ini ada beberapa kasus yang bisa kita bedakan. Yang pertama yaitu menentukan persamaan dari suatu kurva. Kemudian yang kedua yaitu menentukan persamaan gerak benda. Dan yang ketiga yaitu tentang penerapan dalam bidang ekonomi. Jadi ketiga submateri ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang menentukan persamaan kurva. Jadi persamaan kurva Y sama dengan Fx dapat ditentukan jika gradien garis singgung kurva dy per dx dan sebuah titik yang terletak pada kurva tersebut diketahui. Jadi ini hampir sama dengan aplikasi turunan yang tentang persamaan garis singgung. Nah, gradien dan titik itu harus diketahui untuk bisa menentukan persamaan kurva. Contohnya berikut, ada kurva melalui titik 2,5, gradiennya itu adalah 2x-1. Kita diminta untuk menentukan persamaan kurvanya. Karena gradien M itu sama dengan F aksen, maka F aksennya ini adalah 2x-1. Nah, kita ingat lagi definisinya dari integral. Fx itu sama dengan integral dari F aksen x. Nah, maka untuk mencari Fx kita tinggal mengintegralkan gradiennya, yaitu 2x-1. Maka hasil integralnya adalah x kuadrat min x plus c. Nah, di sini kita harus mencari nilai c-nya. Karena yang diketahui titik 2,5, maka artinya F2 itu sama dengan 5. Jadi X-nya diganti 2 dan hasilnya itu nanti adalah 5. Nah, kita tinggal substitusikan ke hasil integralnya. Maka akan didapatkan nilai C-nya itu adalah 3. Jadi persamaan kurvanya itu adalah X kuadrat min X plus 3. Contoh yang kedua. Turunan kedua dari suatu kurva itu adalah Y double aksen 2x plus 10. Kemudian diketahui titik pada kurva dan gradiennya. Nah, kita disuruh menentukan persamaan kurvanya, yaitu persamaan kurva Y. Padahal yang diketahui itu adalah Y double aksen. Maka kita harus mengintegralkan sebanyak 2 kali. Nah, langkah pertama kita cari dulu Y aksennya. Dari integral Y double aksen dx. Kita integralkan, Y aksennya akan ketemu 6x kuadrat plus 10x plus C1. Nah, untuk menentukan C1, ini kita bisa menggunakan gradien, karena Y aksen itu adalah gradien. Di sini gradiennya diketahui 5, dan X-nya kita substitusikan titik pada kurva yang diketahui di soal, yaitu min 1. Maka akan kita temukan C1-nya itu adalah 9. Jadi kita menemukan Y aksennya itu adalah 6x kuadrat plus 10x plus 9. Kemudian dari sini kita baru dapat menentukan kurva Y, yaitu integral dari Y aksen. Kita integralkan hasilnya yang kita temukan tadi. Integralnya adalah 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x plus C2. Nah, di sini kita harus menentukan C2-nya, konstantanya, menggunakan titik pada kurva yang diketahui di soal, yaitu min 1,7. Maka kita tinggal substitusikan X dan Y-nya, maka akan didapatkan nilai C2-nya itu adalah 13. Jadi, persamaan kurva Y itu adalah 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x plus 13. Sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu menentukan persamaan gerak benda. Jadi, jika laju atau percepatan suatu benda sebagai fungsi waktunya diketahui, maka persamaan gerak benda sebagai fungsi waktu dapat ditentukan dengan operasi pengintegralan. Jadi, kita ingat lagi di video saya sebelumnya, jika S diturunkan itu menjadi V, diturunkan lagi menjadi A.
Jadi jarak diturunkan menjadi kecepatan, diturunkan menjadi percepatan. Ini untuk video sebelumnya tentang turunan, maka ini berlaku S ke V menuju A. Nah, kalau untuk aplikasi dari integral, dikatakan tadi dapat ditentukan dengan operasi pengintegralan, maka kita mengintegralkan dari A. Jadi kasusnya dari A dapat dicari V-nya, dari V dapat dicari S-nya. Jadi dibalik operasinya antara turunan dengan integral. Maka kita bisa mencari V, yaitu integral A dt, dan mencari S dengan integral V dt. Nah, dt ini adalah fungsi terhadap waktu, karena berhubungan dengan persamaan gerak benda, bukan dx lagi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ali menjatuhkan bola dari atas gedung dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal bolanya 2 meter per sekon, maka kecepatan bola pada detik ketiga itu adalah berapa? Nah, di sini ketahui A atau percepatan itu adalah 10. Maka untuk mencari V kecepatan bola, maka kita bisa mencari dengan integral dari A sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan. Maka persamaan V-nya didapatkan 10T plus C. Karena kita mencari C-nya terlebih dahulu, maka diketahui V0-nya itu adalah 2. Karena kecepatan awal itu T-nya sama dengan 0. Jadi V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. Setelah ini kita substitusikan T-nya sama dengan 0 dan V-nya itu sama dengan 2. Jadi akan didapatkan nilai C-nya itu adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C, berarti kita menemukan fungsi kecepatan secara lengkap, yaitu 10T plus 2. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan pada detik ketiga, maka T-nya kita substitusikan 3. Jadi didapatkan kecepatannya pada saat detik ketiga itu adalah 32 meter per sekon. Kemudian soal selanjutnya, misalkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon. Setelah melaju 3 detik, jaraknya menempuh 35 meter. Kemudian diketahui percepatannya. Diminta jarak tempuh mobil setelah 6 detik. Nah, di sini diketahui percepatan, maka kita harus mencari kecepatan dulu, maka bisa menggunakan operasi integral. Nah, ditemukan hasil integral V-nya itu adalah T kuadrat plus 4T plus C. Kemudian kita mencari nilai C-nya terlebih dahulu. Diketahui di soal itu adalah kecepatan 2 meter per sekon. Maka V0-nya itu adalah 2. T-nya kita substitusikan 0, karena kecepatan awal itu T-nya sama dengan 0. Jadi didapatkan nilai konstantanya itu adalah 2. Maka fungsi kecepatan atau V itu adalah T kuadrat plus 4T plus 2. Setelah kita dapat fungsi V, karena yang ditanyakan adalah jarak tempuh, maka kita harus mencari fungsi S-nya dulu. S sama dengan integral dari V. Kemudian kita integral. Hasil integralnya itu adalah sepertiga T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 2T plus C. Nah, di sini ada C lagi. Kita harus mencari konstantanya. Karena yang diketahui melaju selama 3 detik menempuh jarak 35 meter, maka artinya T-nya 3, S-nya 35. Jadi tinggal kita substitusikan ke pengintegralannya, akan didapatkan nilai C itu adalah 2. Jadi fungsi S-nya didapatkan sepertiga T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 2T plus 2. Karena yang diminta jarak mobil setelah 6 detik, maka tinggal kita substitusikan T-nya sama dengan 6 ke fungsi S. Maka akan ditemukan jaraknya itu adalah 158 meter. Jadi itu adalah jarak mobil yang ditempuh setelah 6 detik. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan dalam bidang ekonomi. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi biaya.
Jadi biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas. Fungsi biaya total ini dapat kita tentukan dengan integral dari marginal cost, MC ya, itu ya, bukan CM tapi MC, yaitu marginal cost. C-nya itu adalah biaya total, kemudian MC-nya itu adalah marginal cost. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi pendapatan. Sama, biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas. Nah, untuk mengetahui fungsi pendapatannya, kita dapat menggunakan integral dari MR dQ. Nah, di mana R itu adalah pendapatan total dan MR itu adalah pendapatan marginal. Jadi, fungsinya tinggal kita integralkan saja. Kita masuk ke contoh. Diketahui fungsi biaya marginal MC yaitu 8x-5. Biaya untuk memproduksi 5 unit barangnya adalah 80.000. Ditanyakan fungsi biaya total. Nah, di sini MC kita tinggal mengintegralkan 8x-5. Hasil integralnya itu adalah 4x² min 5x plus C. Nah, untuk mencari nilai C-nya, konstanta ini, karena yang diketahui 5 unit barang, produksinya itu adalah sebesar 80.000. Maka C-nya itu saya tulis 80. Untuk ribuannya saya hilangkan ya, karena MC-nya itu tidak ditulis dalam 0 ribuan. Kita substitusikan, maka akan didapatkan nilai C-nya itu adalah 5. Jadi, fungsi biaya totalnya itu adalah 4x² min 5x plus 5 dalam Rp1.000. Kemudian soal selanjutnya, biaya marginal suatu perusahaan yaitu MC sama dengan 3Q² plus 6Q min 5 dengan biaya tetapnya itu K sebesar min 5, dengan K ini adalah konstanta integrasi. Maka untuk menentukan persamaan biaya total itu tinggal kita mengintegralkan fungsi MC-nya. Kita integralkan, maka akan dihasilkan Q pangkat 3 plus 3Q² min 5Q plus C. Nah, untuk menentukan nilai C-nya ini diketahui di soal biaya tetapnya itu adalah min 5. Maka kita tinggal substitusikan C-nya itu adalah min 5. Jadi persamaan biaya totalnya itu adalah Q pangkat 3 plus 3Q² min 5Q min 5. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang aplikasi integral pada video kali ini. Jadi silahkan banyak-banyak berlatih tentang dasar-dasar integral terlebih dahulu untuk memperlancar pemahaman kalian pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.